Benar nggak? Kalau ada Ya. data baru yang buat accounting, pasti masuknya akan di depresiasi aset yang memang accounting udah buat. Yang ini, dia akan ngebuka file yang akan ngupdate file yang ini pasti. Apapun itu asetnya, mau ada aset baru, mau cuma penghitungan depresiasi aset, pasti yang akan diupdate sama accounting cuma ini. Nah, gimana caranya? Kita tuh pengen bisa punya data aset menggunakan tampilan yang kayak gini, gitu ya. Tapi bisa juga diakses sama si accounting. Hmm. Ngerti nggak, Fadli? Ngerti mas? Ya kan? Data ini, jadi nanti si accounting update-nya di sini, walaupun mungkin nanti bentuknya bentuk web based atau apalah ya. Yang penting accounting nanti ketika dia mau ngupdate file, ngupdate-nya di sini gitu ya. Mau ada penambahan apa nih? Laptop baru atau apa gitu ya. Atau penambahan apa barang di ruangan ini, ruangan meeting zona F, ruangan Atau apa? mungkin ada barang yang mau di take out gitu kan rusak, take out jadi tinggal editnya di aplikasi itu di web base itu Di gitu. web base. Ditarik data udah ke update gitu. Pada data udah update dan tiga divisi ini bisa melakukan edit tambah kurang minus di satu platform yang sama. Jadi nggak usah main saling tunggu-tungguan gitu. Kayak contoh tadi kita udah beli laptop, yang kita beli laptopnya Lenovo, tapi accounting salah tulis gitu ya. Accounting itu kan akan mengirimkan data asetnya itu per akhir bulan atau awal bulan gitu ya. Terus dikirim dah ke GA sama ke IT. IT baru bacanya mungkin di minggu kedua gitu ya. Pas dilihat sama IT, wah ini salah nih. Harusnya ini bukan laptop Lenovo, harusnya ini ada laptop Dell. Hmm. Makan waktu lagi karena dari IT harus konfirmasi ke accounting, suruh merubah datanya manual by WA atau balas email gitu kan. Itu kan Oke. yang lama. Kita pengen ini jadi seamless gitu loh. Jadi si tiga divisi ini bisa merubah, bisa menambah, bisa mengkoreksi eh, apapun itu jenis asetnya gitu di waktu yang bersamaan. Ya sebetulnya mirip kayak Microsoft ini sih sebetulnya. Microsoft apa? SharePoint gitu ya. Jadi seluruh orang yang punya akses bisa langsung edit di situ. Dan gak cuma itu aja, nanti setiap aset ini juga kita mau bikinin QR-nya. Ini QR di mana masih lupa gitu. QR-nya masih ada di folder yang tadi. Di folder dan depannya. Jadi ini juga udah dibuatin QR-nya, tapi beda folder, ada di luar lah intinya. Hmm. Itulah yang jadi permasalahan. Kita pengen kita punya data ini nih yang update terus, tapi dengan tidak mengorbankan waktu harus menunggu update dari accounting. Contoh accounting hari ini akan mengupdate ada laptop datang gitu ya, laptop MacBook Pro 5 biji gitu ya. Terus teman-teman IT lihat, wah ini MacBook Pro 5 biji tapi serinya salah. Bisa langsung dikoreksi sama tim teman-teman di IT langsung gitu. Atau teman-teman di GA. Gitu sih intinya. Bisa menjembatani dan bisa langsung dicari gitu ya secara real time ini barang ada di mana gitu. Gitu. Jadi gimana solusinya? Ya itu yang kita bisa ceritain. Kalau kemarin kata Bayu, ceritain aja dulu Mas ya. Nanti biar teman-teman IT cari solusinya. Oke, sudah saya ceritain. Sekarang tugasnya Andika dan Mas Fadli nyari solusinya ya kan? Betul nggak Andika? Nggak nyari Betul. solusinya tapi bikin workflow-nya dulu, flow Nah, iya. prosesnya. Jadi Gimana? mapping nih ada beberapa kategori klasifikasi data, mulai dari master aset, mulai dari apa lokasi asetnya. Itu kita bikin lintar, bikin mapping Ya. pakai apa mind map kayak pakai apa gitu kan. Nanti kalau udah dapat proses full prosesnya, kita klasifikasiin data requirementnya. Data requirementnya kayak tadi ada penentuan jenis barangnya, terus penentuan penyusutan aset atau apa apanya gitu. Terus yang berikutnya kayak misalkan fitur sama modul, misalkan di dalam itu ada di dalam satu aplikasi itu ada namanya fitur atau modul QR code. Terus ada juga apa modul apa tuh yang dibutuhin kayak GPS misalkan. Entahlah banyak solusinya sebenarnya. Nah, tapi kita kan harus mapping dulu nih dari sisi prosesnya.
Jangan sampai kita klasifikasi yang ada tab-tab di bawah ini kita terjemahin ke dalam aplikasi. Otomatis pasti chaos tuh. Tapi kita ngerti dulu prosesnya. Kalau udah ngerti prosesnya, kita bisa ngebagi klasifikasi datanya. Kalau udah klasifikasi datanya, kita bisa dapat gambaran modul-modul yang diperluin atau fiturnya. Ya enggak? Ya benar. Tapi kalau yang menurut gue yang gue tangkap tadi ya Mas ya, kalau dari Mas Pep jelasin, semua data yang mau dirubah yang atau diupdate segala macam itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kayaknya yang Mas Pep inginkan itu yang sebuah web atau aplikasi yang real time ya Mas ya. Tuh, Iya. seamless kita ngomongin Tapi seamless itu kan. prosesnya dulu kita pahamin, jangan sampai langsung kita terjemahin ke dalam aplikasi, pusing nanti. Jadi ntar kita bikin workflow prosesnya. Kalau udah workflow prosesnya, identifikasi kebutuhannya. Oke. Oke, kita tampung dulu nih poin-poinnya. Kita tampung Nanti dulu lu ini. bikin summary-nya tuh. Oh, kita udah rapat ini, yang kita dapetin kayak misalkan, jangan lupa dikirim sampel datanya supaya kita bisa melakukan klasifikasi data requirement gitu. Oke, Mas. Oke, berarti dari lu ada pertanyaan nggak Li terkait proses yang dijelasin sama Febri tadi? Mulai dari barang masuk, pendataan barang sampai maintenance barang. Ada nggak Pep case-case khusus untuk penanganan satu barang? Misalkan ada yang namanya renewal kalau di IT atau ada yang namanya maintenance. Nah, Ya, itu kan maintenance. kita harus pahamin juga tuh. Iya nggak? Betul. Nah, memang justru harusnya ini kan harusnya juga ngajak Kendri ini sebagai orang yang megang license biasanya. Kendri, terus ada siapa? Ya dia kalau di IT sih Kendri sih kalau terkait lesson gitu ya. Mungkin nanti the next juga pasti akan ngajak Mbak Ria buat yang lain-lain kalau untuk yang urusan kantor, aset kantor. Cuma ya itu. Kalau ada kebutuhan nggak Pep? Kebutuhan Betul. kayak misalkan Ya, aset betul. yang dia berjalan kayak misalkan mobil, aset yang bergerak tuh apalagi kayak apa yang bisa kita olah gitu dari sisi kebutuhannya. Biar diceratin aja aset kita tuh jenisnya apa aja sih, misalkan yang nggak bergerak, benda bergerak sama penempatan gitu loh. Mas. Coba lu jelasin per tab gitu dah. Nih, sorry. Ini kalau yang udah kita buat, yang pertama dia ada set code kan, terus ada deskripsinya, mereknya apa, serial numbernya apa, kuantitinya berapa, di zona mana, terus lokasinya di mana, Remax, terus Remaxnya apa kalau ada gitu, terus purchase date-nya berapa, kalau ada maintenance atau renewal nanti kita tambahin, kita pengen nambahin juga sih data di situ. Contoh kita beli Microsoft ya license Office 365 gitu ya. Kita purchase-nya date-nya tanggal berapa? Berarti kan setahun kemudian kalau memang yearly gitu ya. Pasti akan nongol tuh annualnya kapan. Itu juga harus masuk di sini di gambarannya gitu aja sih. Kan, ini kalau dari bisa data jadi apa yang nggak ada kita bikin flow prosesnya nanti di cover tuh di situ. Oh, ternyata ada kebutuhan nih maintenance. Kita bikin tuh data requirement yang sebenarnya di dalam Excel ini nggak ada. Jadi gitu-gitu coy. Prosesnya tuh clear dulu, lu udah cerita lu, terus kita udah pahamin, terus lu kasih sampel dokumennya, kita coba analisis. Oke, udah analisis, kita rapat kedua yaitu melakukan penentuan data requirement. Kalau data requirement beres, masuk ke TOR. Kan masih ada waktu sebulan tuh sampai akhir bulan ya. Enggak. Sorry. Yang minggu depan itu sama Pak Ike yang mana, Dik? Gue mau tanya. Yang minggu depan sampai ke yang mana? Kan jadwal kita minggu depan tuh bukan yang ada Pak Ike. Oh, presentasi. Iya, presentasi kebutuhan kan? Iya, nggak apa-apa. Mau terserah, mau minggu depan kalau udah siap maju, kalau nggak siap ya dia hari Kamis kalau ke Jumat sih. Kayak. Kamis sih paling. Kamis yang gue tunjukin yang mana berarti yang data yang gue udah buat yang Mas Irfan udah buat feeling gue lebih bagus gitu sama ya data yang dari accounting sama juga sih. Jadi ntar kita jelasin flow proses bisnisnya, terus yang kedua kondisi saat ini, yang ketiga inisiasinya. Sama jangan lupa kan Pak Ike juga minta bahwa ada nggak kita bisa beli aplikasi yang udah jadi. Nah itu lu yang jelasin nanti tolong karena gampang itu kan solusinya, misalkan ada yang open source, ada yang berbayar, itu gampang. Itu opsi terakhir.
Itu kan dia itu urusannya Pak Yul lah. Soal anggaran kan ya. Yang penting kita mah apa kebutuhan yang Jelasin. diminta kita terjemahin. Mm-mm. Ya reasonnya kita jelas lah kebutuhannya tuh apa. Nah nanti solusinya biar mau berbayar, mau gratis atau in-house gitu. Gampang. Terus project charternya mau ditonggolin nggak besok pas presentasi? Oh, kalau project charternya, kalau di dalam apa presentasi nanti sampai ke misalkan hari Kamis, itu sebenarnya dia nggak concern ke arah sana. Itu kan cuma formalitas aja di project charter. Yang penting isi dari presentasi lu sama proses penentuan kayak tornya, BRD-nya gitu. Udah sih paling itu. Nah, berarti kan kita sekarang hari Jumat ya. Nah, nanti Rabu kita ketemu rapat lagi Pak buat bikin presentasi apa buat maju ke Paike. Ya, Senin Selasa gue sama Fadli bikin analisisnya dari sisi kebutuhannya, flow prosesnya. Flow proses sih, pasti Pak Ike tuh akan nanya flow prosesnya. Jadi ntar kita bikin nih. Gue butuh flow Iya. proses sih, bantu bikin flow proses. Nanti Ya gue udah. masuk itu presentasi hari Rebo. Nah, Kamis berarti kalau flow prosesnya lebih baik kita bikin apa mockupnya dulu, Dli. Nanti hari Rabu kita sampein ke Febri. Ini Pep, kita bikin kayak gini. Ada proses yang sesuai atau apa di luar ekspektasi gitu loh. Oke, Mas. Konfirmasi hari Rabu. Nah, kalau Kamisnya udah matang, Berarti lu butuh ini, butuh file ini nih buat analisa juga. File yang udah nah dibuat masuk. di-upload aja di dalam SharePoint di dokumen tadi. Apa di dalam SharePoint itu mau Point. Satu folder itu gue. Satu folder ya. Kalau alamatnya doang bisa nggak sih? Kalau langsung share ke nggak ke semua berarti ya ke Dika sama Fadli doang gitu ya. Nih, share gini kali ya coba. Nggak? Oh, dia begini mailnya airdrop. Coba kalau share-nya by ini nih. copy link, copy link. Pilih nih. Pilih. Terus Settings. anyone with the link can view, can edit berarti Ya, ya. settings. Dika. Nah, Can edit ya berarti ya. Can edit. terus apply. Terus generate linknya. Sebentar. Tuh pilih tuh orangnya siapa aja gitu. Oke. Andika. Ini gue mati ternyata. Andika. Email lu apa kan? Khairul Fadli. KHA. Bagus banget, sayang temen sama Andika lagi. Sial sih emang biasanya. PFG aja deh, biar si AG lihat. Yulianto. Oh, grup nggak nerima tuh dia. We can Yang find dihapus. Nggak mau dia. Nggak spesifik. Tulis AG. Indri Yulianti. Aris. Henry. Lagi ya. Dari accounting ini doang sih asik, setahu gua. Pak Iul. Lo udah bisa buka email, Mas? Nggak ada ini. Email pribadi Email pribadi yang mana? yang Irfan Eka. Dot. Lanjut. Arfa Alfa atau TH. @gmail.com. Suara siapa? Sahaya tak?
Dor. Suara saya. Dor. Oh, tadi dibuang sampai tidur sebarang. Mas Andi. Suara siapa? Adli. Bukan. Itu Mas Andika. Oh. Daya. Dah. Khairul Fadli, oke. Yulianto. Sip, dah. Copy linknya, pengen linknya. Play. Udah. Paste kirim ke WhatsApp. Pasti kirim WhatsApp. Paste. Udah paste langsung, gak usah di ini. Paste. Kontrol paste di WhatsApp. Langsung paste di WhatsApp. Oh iya, bentar gue kirim di WhatsApp ya. Sekarang aja di chat ini, di chat. Di chat Teams. ini. Teams ya, oke. Gue kirim. Itu udah kebuka chatnya. Paste. Nah, Dah. ya. Habis mas. Pelajarin. Kita sampai hari Selasa, hari Rabunya kita meeting lagi berempat. Boleh. Ada lagi Sip. nggak Di yang mau ditanyain Di? Ada yang kurang paham, kurang jelas? Terkait Jelas sih, Bang. dokumen. Mantap. Kalau Fadli mah yakin gue cerdas sih. Kalau Andika emang lama ngejelasin ke dia. Gue gede banget gue. Nggak, tadi pas di awalnya udah tuh. Main. Tuh kan langsung nyambung loh Fadli. Dika nih gimana sih heran gue. Bacot. Udah makan bebek gue nggak diajak-ajak. Oke fine. Gue catet lu Dik. Oh. Orang lu ngilang, Mas. Gue ajak gue. Orang Mas Pep aja ngilang. Lu yang hilang Febri. Mana lu jadi makan bebek nggak sih? Jadi gua bertiga. Fadli asal lu tahu ya, gue tuh diancam sama Andika di WhatsApp. Pep. Sorry ya lu gak usah ikut. Gue cuma ini aja biar di depan anak-anak. Wah, parah sih itu Mas Pep. Ya udah deh gue balik gitu. Lu tanya Dika aja besok kalau nggak percaya. Jadi gitu Mas Andika, Mas Cahyadi. Kagak. Lu percaya Febri, anak Dajjal tuh. Ya udah coy, thank you coy. Nanti kalau ada apa-apa WhatsAppan aja kali ya. Oke, siap Mas. Bikin grupnya lah. Iya gue Berempat. bikin grup nih. Udah, thank you. Thank you. Yo, Thank you. thank you.